Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ajak kalian berwisata ke Kampung Kuta. Dan jarak dari kota Ciamis ke Kampung Kuta itu hanya berjarak 12 km. Dan kalian udah bisa nyampe ke sana hanya dengan waktu 1 jam. Dan bagi kalian yang belum tahu di mana tempat Kampung Kuta itu, kalian bisa melalui Google Maps untuk datang ke sana. Dan kita pun ini sama sekali tidak tahu jalan ke sana, kita hanya mengandalkan Google Maps. Dan semoga saja kita sampai ke tempat ya guys. Kampung Adat Kuta berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat, di mana berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap di sebelah timurnya, yang dibatasi oleh Sungai Cijolang yang bermuara ke Laut Selatan Jawa Barat. Batas wilayah Kampung Kuta sebelah selatan, yaitu dengan Dusun Pohat sebelah barat berbatasan dengan Dusun Margamulya, dan sebelah utara dengan Dusun Cibodas, Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambak Sari. Kampung Adat Kuta memiliki luas wilayah sebesar 185.195 hektar yang terdiri dari 44.395 hektar lahan sawah dan 140,8 hektar luas tanah darat, dan lahan tersebut penggunaannya didominasi oleh perkebunan milik masyarakat Kampung Kuta. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan di wilayah yang berada di ujung timur Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, di sanalah kampung adat itu berada. Sebuah kampung adat yang memiliki cerita sejarah yang cukup melegenda, sisa dari Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa Barat yang berasal dari wilayah Cirebon sebelum menjadi kasepuhan dengan memeluk agama Islam. Hingga saat ini, komoditas terbesar dari Kampung Kuta ialah padi dan gula aren. Warga Kuta membawa hasil panen mereka ke pasar terdekat dan luar kota. Di Kampung Kuta, kita bisa lihat langsung keindahan sawah yang terbentang tidak jauh dari bumi Pasanggerahan atau tempat pusat sarana dan prasarana adat. Lokasinya di lembah berbukit yang dikelilingi tebing menandakan bahwa Kampung Kuta berada di wilayah Patahan. Dari kawasan ini, kita dapat melihat tebing Rahong yang gagah membentang tinggi mengelilingi Kampung Kuta dari wilayah timur hingga ke barat. Kita juga bisa menikmati tebing Dodokan yang membentang dari selatan hingga ke utara Kampung Kuta. Selain itu, beberapa situ peninggalan atau patilasan Kerajaan Galuh yang biasa disebut masyarakat sekitar sebagai ancepan, diantaranya adalah Rancabogo, yaitu situ dengan luas sekitar 1 hektar, situ yang sangat indah dan biasa digunakan oleh penduduk sekitar ataupun dari luar Kampung Kuta untuk memancing. Selain memiliki nilai sejarah, Rancabogo juga dapat menjadi lokasi berfoto dan memancing. Untuk mencapai Rancabogo cukup berjalan selama 15-20 menit atau 300 meter melewati perkebunan rakyat. Kita akan sampai di tempat itu sambil menikmati jalan khas kampung yang beralaskan batuan dan tanah. Aduh, pertukaran pemain guys. Tampo bisa salah sih aja dulu. Bisa makan di sini. Berarti benar. Ini tadi. Maju tadi. Tapi dia betul benar. 12 menit jadi berarti benar saya lurus. Jadi kita lagi jajan-jajan dulu karena lapar guys. Ini udah duhur dan kita jajan lepet. Ada yang tahu lepet?
suasana kampung kita. Halo. Jadi kita udah sampai di Kampung Kuta. Nah jadi Kampung Kuta ini non tempat wisata bersejarah, jadi emang gak ada objek wisatanya. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu tentang sejarah Kampung Kuta, kalian bisa ke sini. Nanti ada kuncen yang menjelaskan tentang itu, hanya sebatas di sini adalah tempat untuk penghargaan-penghargaan yang ada di desa ini. Nah, di sini juga ada Bumi Pasanggerahan. Dari yang saya lihat di dalamnya itu ada beberapa buku-buku. Kalau misalkan ada bencana di kampung ini, nanti bisa dibawa ke posko ini. Nah, kemudian ada satu lagi bangunan di sini, itu adalah bangunan musola. Dan ini adalah musolanya dan bisa dipakai oleh warga sekitar untuk beribadah. Dan untuk area musola ini sendiri memang tidak cukup luas, hanya bisa dipakai oleh beberapa orang saja, karena memang untuk masyarakatnya itu sedikit juga sih. Dan untuk di pinggir musolanya itu kita langsung disuguhkan dengan pemandangan pesawahan dan air yang mengalir. Dan pokoknya di sini sangat indah, guys. Kalian wajib banget datang ke sini berwisata sejarah. Oke guys, jadi kita mau lanjut lagi perjalanan. Kita akan melihat-lihat Kampung Kuta yang ada di sini di sepanjang jalan. Nah, ini suasana Kampung Kuta, guys. Nah, jadi rumah-rumah di sini masih sangat tradisional. Jadi info dari warga sini, ternyata untuk atapnya itu dijadikan sebagai peraturan, dan jadi setiap ada yang ingin membangun rumah di kawasan Kampung Kuta ini harus mengikuti aturan tersebut. Jadi kalau bikin rumah itu atapnya harus dari daun kawung. Kalian tahu daun kawung? Daun itu tuh naon sih arana teh, pokoknya mah kitu nya, nanti saya translate. Jadi untuk jalannya emang masih gini guys, jadi emang agak jelek. Dan katanya info dari warga sini juga, ternyata Titi Kamal kemarin habis syuting di sini, syuting film Makmum, jadi film horor. Nah, katanya di sini 14 harinya, 14 hari kalau nggak salah. Tapi sayang kita kesininya telat, jadi nggak bisa ketemu Titi Kamal deh. Nah, jadi bentuk sapi di sini itu kayak gini. Jadi masih sama ya, sapinya gak ada yang beda.
Kemana? Guys, jadi jalannya buntu. Kayaknya kita harus pulang lagi deh. Jadi guys, di sini tuh tidak ada objek wisata, hanya sekedar pusat sejarah. Dan untuk suasananya ini benar-benar kampung banget, dan ciri khasnya dengan atap dari tangkal kawung. Oh, this is tangkal. Nah, jadi guys, jangan khawatir, Jadi di sini tuh emang benar-benar gak ada sinyal. Kalau XL gak tahu kalau Telkomsel. Jadi kita pulang tuh tadi kan kesininya pakai Google Maps ya. Nah, untuk pulangnya nanti kita pakai insting aja ya. Kalau misalkan nyasar, pokoknya ucapkan selamat tinggal dulu. Dadah kampung Keratari. Kampung Keratari. Kampung Kuta. Nah, jadi ini suasana menuju kampung. Kita turun, jalannya jelek, nyeker deh guys. Yuk. Jadi sekian aja video kali ini. Thanks for watching.